Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana lil alamin nadhira, fahtadal mu'minu wa kana li rabbih syakura, wa dhalla man dhalla jahlan wa ghurura. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, alladzi arsalahu Allahu mubasysyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat sunat Idul Adha yang alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Allah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita diberikan kedamaian, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesanggupan, dan ditanamkan dalam hati kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu semuanya adalah nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kita. Salawat barangkai salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang diberkahi, serta di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan adalah bekal sebaik-baiknya bagi manusia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini seluruh kaum muslimin muslimat di penjuru dunia ini melakukan ibadah yang disebut dengan salat sunat Idul Adha. Hari kemenangan, hari bahagia,
di mana umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke lapangan atau ke tempat-tempat di mana didirikannya salat sunnah Idul Adha untuk mengagungkan takbir, tahmid dan tahlil, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu indah dalam kebersamaan. Karena memang Islam apabila kokoh dalam kebersamaan, maka mereka insyaallah tidak akan mudah untuk digoyahkan, baik dari dalam ataupun dari luarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita tarik sebuah pengertian, hari ini disebut dengan hari raya Idul Adha. Adha itu terambil dari kata udhiyah, artinya menyembelih hewan ternak. Kalau seandainya hari raya Idul Adha, berarti Id artinya kembali, Adha udhiyah, kembali menyembelih hewan ternak. Sedangkan hari raya kurban, kurban itu terambil dari bahasa Arab dengan fi'il sulasi mujarrad, dengan kata qaraba, artinya dekat. Sedangkan kurban yakninya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menggabungkan dua makna ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha, Idul Kurban, berarti menyembelih hewan ternak di hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah likurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita tarik sejarah, dikisahkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Sarah ke Mesir untuk berpindah. Sesampainya di Mesir, seorang raja yang zalim atau disebut dengan Fir'aun, penguasa Mesir ketika itu, melihat istri Nabi Ibrahim Sarah ini adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Karena memang diriwayatkan bahwasanya Sayyidatina Sarah ini, beliau memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Lalu Fir'aun ini menyuruh tentaranya untuk mengambil Sarah dari Nabi Ibrahim. Lalu tentara Fir'aun menjemput Sarah, istri Nabi Ibrahim, untuk dijadikan istri atau selir dari Fir'aun ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Sarah dibawa, istri Nabi Ibrahim ini dibawa untuk datang ke istana Fir'aun, diletakkan di satu kamar yang istimewa. Malam harinya ketika Fir'aun ingin menyentuh Sarah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, karena Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, salah seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjaga kesuciannya. Ketika Fir'aun ingin menyentuh Sarah, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu Fir'aun mengatakan kepada Sarah, "Wahai perempuan, doakan aku supaya aku bisa kembali normal." Sarah mendoakannya, lalu dia sehat seperti biasa. Niat jahatnya tidak berubah, lalu dia ingin menyentuh Sarah kembali. Ketika dia ingin menyentuh Sarah, tubuhnya kembali kaku. Lalu dia memohon doa kembali. Sarah, doakan aku supaya aku sembuh. Lalu Sarah mendoakan, dia sembuh kembali. Sampai 3 kali kejadian ini berulang. Ketika ketiga kalinya, Fir'aun memanggil bala tentaranya. Siapa perempuan ini? Dia cantik, dia sangat menggiurkan, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Jangan-jangan yang kalian bawa kepadaku adalah syaitan. Lepaskan dia, kembalikan dia, dan beri dia satu hadiah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Sarah, beliau dilepaskan lalu diberikan hadiah. Hadiah inilah nanti yang akan menjadi sejarah kurban.
Apa hadiah bagi Sarah? Sarah dihadiahi seorang pelayan atau budak bernama Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istrinya dan pelayannya Hajar kembali ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai umur 80 tahun lebih. Beliau tidak dikaruniai keturunan. Beliau berdoa siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku keturunan yang saleh, beri aku anak yang saleh, beri aku anak yang saleh. Ini perlu kita garis bawahi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meminta anak yang saleh, bukan meminta anak yang kaya, bukan meminta anak yang tampan, bukan meminta anak yang masyhur, tapi hanya cukup diminta anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim ini terdengar oleh istri beliau Sarah. Sarah merasa dirinya tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Lalu terfikir oleh Sarah, bagaimana kalau seandainya suamiku aku usulkan menikahi budakku atau pelayanku bernama Hajar. Dengan usulan Sarah, singkat cerita, Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Hajar ini nanti akan menjadi ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar atas izin Allah, Hajar mengandung. Hajar mengandung. Ketika Hajar mengandung, Sarah timbul sifat wanita pada umumnya. Beliau merasa cemburu karena beliau tidak bisa mengandung, tidak sama seperti Hajar. Waktu berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, maka sampailah di kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Kecemburuan Sarah semakin meningkat. Hajar melahirkan seorang anak laki-laki tampan, diberi nama Ismail alaihissalam. Sarah merasa dirinya tidak sempurna. Dia sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menikah dengan Nabi Ibrahim, tidak bisa memberikan keturunan. Tapi Hajar memberikan keturunan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan antara Hajar dan Sarah. Hajar yang ketika itu Ismail masih dalam susuannya, membawa Hajar ini dan Ismail ke tempat yang gersam, ke tempat di mana yang tidak ada orang tinggal di sana. Jangankan orang tinggal di sana, lewat saja manusia tidak ingin di tempat itu. Lalu ditinggalkan Hajar di tempat itu. Riwayat Imam Bukhari disebutkan Hajar ditinggalkan di satu lembah yang sangat gersam, yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Jangankan untuk tinggal, untuk lewat saja manusia enggan di sana. Ketika suaminya Ibrahim meninggalkan Hajar hanya dengan sekantung kurma dan sedikit air, sedangkan anak masih dalam susuan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, Siti Hajar mengikuti beliau dari belakang. Lalu Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tega meninggalkan kami di tempat segersang ini?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ini perintah Allah." Lalu istrinya mengatakan, "Kalau ini memang perintah Allah, silahkan pergi, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Maka tinggallah Hajar dan Ismail di tempat yang gersam itu. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya seorang istri yang salehah. Jika seandainya Hajar ketika itu tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia memberontak, tidak mau tinggal di tempat gersang itu, maka tentu hari ini kita tidak akan mengenal kota Makkah, kota yang dikunjungi oleh jutaan manusia setiap harinya, bahkan setiap tahunnya berhaji, menjadi rukun Islam yang kelima.
maka tempat yang gersang, yang tidak ada air, yang tidak ada orang mau lewat di sana, yang ketika itu Hajar dan Ismail orang pertama yang ditinggalkan di tempat gersang itu, hari ini menjadi tempat yang diberkahi dan dikunjungi oleh jutaan manusia. Ketika anaknya mulai menangis, kurma sudah habis, air sudah habis, Allah tunjukkan kuasanya, Allah pancarkan air. Ketika Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, yang itu disebut hari ini dengan sa'i, tidak ditemukan air, lalu Allah munculkan air. Disebutkan dalam riwayat, Siti Hajar menyerok air tersebut dengan tangannya, mengatakan zam, artinya kumpul, kumpullah air, zam, zam, zam. Maka kita kenal dengan Zam-Zam. Allahu Akbar walillahil hamd. Singkat cerita, Ismail dan Hajar tumbuh di tempat itu. Mulailah orang berdatangan karena tempat itu sudah ada mata airnya. Mulailah orang datang, mulailah orang tinggal di sana. Singkat cerita, dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, khatib sudah bacakan di awal khutbah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim kembali melihat Hajar dan Ismail falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dia sudah mampu melakukan kegiatannya, sudah remaja. Ditinggalkan bayi, lalu dilihat lagi ketika remaja. Melihat ketika remaja itu pun bukan hanya sekedar melihat, tapi ingin menyampaikan kabar bahwasanya anakku, aku melihat, aku dalam mimpiku menyembelihmu, fanzur maza tara. Bayangkan cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim belum sebanding dengan apa yang kita rasakan hari ini. Usia lanjut baru punya keturunan, lalu Allah suruh tinggalkan anak yang masih bayi dan istri yang dicintai di tempat yang gersang. Lalu ketika melihat anak sudah mulai remaja, disuruh Allah untuk menyembelihnya. Sembelih. Tapi anak yang saleh. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Suami saleh, istri soleha, anak yang saleh. Kalau kita menginginkan keturunan yang saleh dan soleha, maka dibina dengan pondasi ayah dan ibu yang saleh dan soleha. Allahu akbar walillahil hamd. Singkat cerita, Ismail dibaringkan, lalu pisau ditajamkan, ditutup mata, lalu disembelih. Allah sebutkan, wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar, bidzibhin azim. Dikisahkan dalam riwayat zibhin azim, domba yang besar yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail dengannya, itu adalah domba yang sudah Allah gembalakan berpuluh tahun di dalam surga. Domba siapakah itu? Dikisahkan dalam surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kisahkan dua anak Adam yang saling berseteru, lalu mereka diminta untuk memberikan kurban. Salah satunya memberikan gandum-gandum yang busuk, satunya lagi memberikan domba yang sangat gemuk. Lalu diterima satu kurban di antara mereka, yaitu kurban yang gemuk. Allah simpankan dalam surga, Allah rawat berpuluh-puluh tahun, lalu Allah kembalikan untuk menjadi ganti dari Nabi Ismail. Karena Allah sudah mengetahui skenario dunia ini. Kurban
salah seorang anak Nabi Adam diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah gantikan untuk mengganti Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban ini memberikan kita banyak pelajaran. Yang pertama pelajarannya, sebagai seorang suami, pemimpin rumah tangga, kita harus menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu dibina dengan agama. Apabila keluarga tidak dibina dengan agama, maka akan hancurlah keluarga itu. Seorang suami ibarat nahkoda, dia yang akan mengarahkan anak istrinya kemana arah. Ke kanan suami, maka anak dan istri ikut ke kanan. Ke kiri suami, maka anak dan istri pun akan ikut ke kiri. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau membina keluarga. Allah perintahkan untuk tinggalkan anak dan istri di tempat yang gersang, karena memang manusia tidak tahu hikmahnya. Allah yang tahu hikmahnya, beliau ikuti. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau ikuti. Tidak ada satupun yang ditolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, istri yang salehah. Istri yang salehah akan melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Ketika seorang ibu menunjukkan sifat yang baik, maka insya Allah akan lahir keturunan yang baik. Begitu juga dengan Hajar. Hajar ditinggalkan di tempat yang gersang, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala tidak menolak. Maka lahirlah anak yang saleh. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu hikmahnya, syariat kurban ini dipertahankan menjadi syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu kita lakukan hari ini. Kurban artinya dekat. Berarti kita mendekatkan diri kita dengan menyembelih hewan tersebut, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kalian nikmat yang banyak. Kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlimpah. Hari ini kita tertawa, tapi di belahan bumi yang lain saudara kita menangis. Hari ini kita merayakan takbir bergema dengan suara mercun, tapi di dunia yang lain saudara kita merayakan hari raya Idul Adha dengan lentuman bom. Bersyukur. Nikmat sudah diberikan begitu banyak, kita tinggal di tempat yang sangat subur. Lalu Allah minta kepada kita, bentuk kita bersyukur, berkurbanlah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, siapa yang mampu berkurban, kebutuhan hari-harinya cukup, untuk biaya hidupnya berlimpah. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli kendaraan, dia bisa beli motor, dia bisa kredit ini itu, setiap bulannya kelebihannya banyak, tapi dia tidak mau berkurban. Kata Nabi Muhammad SAW, ancamanna wala yaqrabanna musallana. Orang yang sanggup, orang yang mampu tapi tidak mau berkurban karena malas, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ancaman keras. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalkulasikan pendapatan kita selama setahun berpuluh-puluh juta, lalu Allah minta satu kali setahun hanya 2.500.000. Itu tidak banyak dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita setiap hari, setiap saat. Mampu berkurban, sanggup berkurban, tapi malas untuk berkurban. Kata Nabi Muhammad, wala yaqrabanna musallana. Jangan dekat dengan tempat sholat kami. Berarti Nabi Muhammad dengan bahasa yang santun,
Kalau dengan bahasa yang kasar, berarti kita sudah diusir dari tempat sholatnya kaum muslimin dan muslimat. Syariat berkurban. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi bahan renungan di hari raya Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Toh kurban pun Allah tidak butuh, daging Allah tidak butuh, darah Allah tidak butuh, kulit Allah tidak butuh, tanduk Allah tidak butuh. Yang Allah butuhkan ketakwaan dari orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Toh kulitnya, dagingnya, kita yang akan memakannya bersama. Tapi yang Allah nilai adalah ketakwaan dari orang yang melaksanakannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.